Pemain timnas Indonesia Jay Idzes resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025. Dengan begitu, Jay Idzes berpeluang besar mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang main di Liga Italia. Ya, Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua Liga Italia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu pukul 20.30 WIB. Menjelang pertandingan itu, situs resmi Venezia sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Stadio Artemio Franchi. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, membawa sebanyak 24 pemain. Dalam daftar nama yang sudah dirilis ada bek timnas Indonesia, Jay Idzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali ke skuad setelah absen di pekan pertama. Sebelumnya, Jay diketahui sedang diskors karena akumulasi kartu kuning. Saat Jay absen, Venezia ditekuk Lazio dengan skor 3-1. Media Italia Tutto Venezia Sport menyebut ketidakhadiran Jay Idzes menjadi salah satu faktor utama kekalahan Venezia. Kini Venezia pun membawa Jay Idzes ke markas Fiorentina. Sekarang, Jay Idzes sudah kembali dan berkesempatan mencetak sejarah bagi Indonesia. Ya, ex pemain Go Ahead Eagles itu akan mengukir sejarah andai masuk ke kesebelasan utama yang diturunkan Venezia melawan Fiorentina. Jay Idzes akan menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di kompetisi kasta teratas Liga Italia. Tentunya ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Jay sekaligus peningkatan yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Hadi Gunawan alias Bung Ahoy membocorkan alasan STY ogah panggil Elkan Bagot lagi untuk membela timnas Indonesia. Pada laga pertama melawan Arab Saudi, timnas dipastikan tidak akan diperkuat oleh 5 pemain penting. Di antaranya ada Justin Hubner, Jordi Amat, Malik Rizaldi, Martin Paes, dan Elkan Bagot. Khusus Elkan Bagot, STY sempat mengaku tidak berminat lagi memanggilnya ke timnas Indonesia. Sama sekali tidak dipertimbangkan Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong. Meski begitu, STY tidak menjelaskan soal alasannya ogah memanggil bek Ipswich Town tersebut. Menanggapi hubungan antara STY dan Elkan Bagot, Bung Ahai pun ikut membocorkan penyebabnya. Dalam unggahannya di akun X pribadinya, Bung Ahai berpendapat baik Elkan maupun STY, dua-duanya sama-sama mengedepankan ego. Terkhusus Elkan Bagot, Buang Ahai menyebut bek Blackpool FC tersebut masih memiliki ego tinggi hingga enggan meminta maaf kepada STY. Meski begitu, Bung Ahai memuji sikap STY yang ia sebut sebagai sikap tegas. Mauro Zijlstra, penyerang muda berbakat berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam, semakin menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia berkat perkembangan terbaru dalam proses naturalisasinya. Mauro dilaporkan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya kepada PSSI. Langkah ini menegaskan keseriusannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Zijlstra dalam proses naturalisasi ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendapatkan respons dari berbagai pihak terkait sepak bola. Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola terkemuka di Indonesia, berpendapat bahwa Zijlstra memiliki potensi untuk menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, performa gemilang yang ditunjukkan oleh Zijlstra di FC Volendam membuatnya menjadi kandidat potensial bahkan untuk timnas Belanda jika ia terus berkembang dengan pesat. Ini menambah urgensi bagi Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi Mauro Zijlstra dengan segera guna memanfaatkan keahliannya sebelum terlambat. Teka-teki calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya semakin menemukan kejelasan. Terbaru, top skor kedua Liga Belanda U21 ini mengirim sinyal di media sosial Instagramnya terkait masa depan dirinya yang diminati timnas Indonesia. Striker NEC Nijmegen yang menjadi top skor di Liga Belanda U21 musim lalu itu memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.
Mauro Zijlstra sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21. Hal itulah yang membuatnya direkrut FC Volendam untuk musim depan. Gemilang di level klub membuat Mauro Zijlstra tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia pun bersedia apabila mendapat tawaran bergabung dari PSSI. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, kata Zijlstra. Wonderkid Belanda itu menambahkan bahwa sebetulnya ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan mengenai tawaran itu. Selang beberapa waktu setelah mengungkapkan ketertarikan membela timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tiba-tiba membuat kejutan di media sosialnya. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Mauro Zijlstra tampak memberikan kode keras kalau dirinya sangat siap bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan profil Instagram Mauro Zijlstra yang menampilkan emoji jam pasir hingga membuat supporter timnas Indonesia di media sosial bertanya-tanya. Usut punya usut, emoji media pasir paling banyak digunakan untuk menyatakan hitungan waktu dan bisa juga menggambarkan ketidaksabaran seseorang. Situasi itulah yang membuat banyak pihak mulai mengaitkan emoji jam pasir di Instagram Mauro Zijlstra sebagai bentuk hitungan waktu dari sang pemain yang tak sabar menunggu bisa membela timnas Indonesia. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmanguin, Tom Hay, Jay Itzes, hingga Marten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel X Sports News dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, X Sports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 100 nation caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI.